Meskipun Kun Sang dan Lu Yun sama baiknya satu sama lain, mereka berdua adalah praktisi, jadi tidak masalah jika mereka tidak makan selama beberapa hari. Kalau untuk menggunakan toilet di sini, tidak apa-apa. Satu-satunya masalah adalah air minum. Namun barusan, saat mereka berada di Gunung Suolong, Kun Sang mengisi banyak air dengan kantung air yang dibawanya. Selama dia tidak menyia-nyiakannya dan mencuci mukanya, meskipun dia meminumnya dengan senang hati, tidak akan menjadi masalah selama 2 atau 3 hari. Jika Anda menabung sedikit, Anda hanya dapat membuatnya tetap hidup selama sekitar 6 hari. Waktu yang tersisa tergantung kapan Lu Yun bisa menyelesaikan membaca buku di sini. Untuk menghemat air, dia tersenyum pada Lu Yun dan berkata, Tuan Lu, hanya ada satu orang di sini yang bisa membaca, jadi saya tidak akan membuang waktu. Sumber air yang saya bawa terbatas. Menurut Anda apakah saya bisakah bermeditasi saja? Jika ia bermeditasi tanpa bergerak, ia setara dengan memasuki tubuh aslinya, yang selanjutnya akan mengurangi kebutuhan air. Lu Yun tidak membutuhkannya, jadi dia setuju saja. Dia tidak membutuhkan banyak air, jadi itu tidak masalah baginya. Setelah itu, dia mengambilnya satu persatu dan membacanya. Kapanpun dia membacanya, dia akan langsung mengembalikannya. Selain itu, kultivasi Lu Yun dapat mendukungnya tanpa tidur, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya dapat membuatnya tetap penuh pengalaman selama 24 jam sehari. Dan dia sangat suka membaca. Semakin dia memperhatikan, dia menjadi semakin terpesona. Saya tidak tahu mengapa 10 hari berlalu seperti ini. Tentu saja, kali ini dihancurkan tanpa batas oleh penghalang kehampaan. Jika bukan karena runtuhnya penghalang kehampaan, hari bunga bakung akan menjadi dingin dalam 10 hari terakhir. Lu Yun sudah membaca semua buku di depannya. Memang banyak sekali hal yang tercakup di sini, seperti Taoisme, keterampilan, pemikiran, penanaman, serta buku dan bahan dari berbagai lapisan masyarakat. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah air di dalam bungkusan itu terlalu sedikit sekarang. Sepertinya dia tidak dapat bertahan lagi. Dia mungkin sengaja mengatakan sesuatu yang salah. Tapi melihat kebaikan Kun Sang, Lu Yun memutuskan untuk langsung pergi dari sini. Jadi dia terbatuk dan berteriak kepada gadis cantik yang menjaga di sini, Kak, aku sudah selesai menghafal, apa yang ingin kamu tanyakan, tapi tidak masalah. Nah, apakah kamu sudah selesai menghafalnya? Kun Sang melompat kegirangan. Dia belum minum air sepanjang hari, dan tenggorokannya mulai terasa kering. Dia sangat gembira ketika mendengar Lu Yun berkata bahwa dia telah selesai menghafalnya, tapi dia juga sangat takut. Bagaimana jika Lu Yun tidak mengingat semuanya? Bagaimana jika dia terlalu bersemangat untuk sukses? Hal seperti ini bisa saja terjadi. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka harus memulai dari awal lagi. Kun Sang tidak punya air lagi. Jika dia terus mengalami masalah ini, dia takut dia tidak akan sanggup menanggungnya. Jadi dia menarik Lu Yun dan berkata, Tuan Lu, Anda harus yakin. Lu Yun melirik pria ini dan berkata dengan tenang, Oke, cepat duduk. Baiklah, dan suara gadis cantik itu terdengar lagi, Pak, untuk setiap pertanyaan yang saya ajukan selanjutnya, pastikan Anda menjawabnya dengan benar. Anda memiliki 2 kesempatan untuk memperbaikinya agar bahasa Anda tidak terlalu gugup. Kesalahan. Lu Yun tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, lalu menggaruk kepalanya dan berkata, ini cukup manusiawi. Saya pikir Tun Hai dan yang lainnya tahu cara membunuh. Tapi dia, Lu Yun, tidak membutuhkan hal seperti itu. Tentu saja dia setuju. Suara gadis cantik itu berbicara lagi, maaf. Apa buku ke-32 di baris kedua rak buku? Pertanyaan ini berbeda dengan isi buku, dan pertanyaan tersebut diajukan secara tidak terduga. Secara umum aturan pertama adalah mengingat isi buku. Ketika pihak lain bertanya, subjek langsung menjawab isi buku tersebut. Adapun kolom, baris dan posisi buku yang mana, siapa yang akan memperhatikan. Jadi saat gadis cantik itu menanyakan pertanyaan seperti itu, Kun Sang langsung mengeluh di dalam hatinya, berpikir bahwa semuanya mungkin sudah berakhir. Namun, Lu Yun berkata dengan santai, teknik spiritual air tetes. Mata Kun Sang membelalak dan dia menatap Lu Yun dengan tidak percaya. Namun gadis cantik itu tersenyum lembut, selamat Pak Lu, jawaban Anda benar. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Di antara buku-buku di kolom ke-8 rak buku, baris 24, halaman 358, paragraf ke-7, yang kedua baris menyatakan satu paragraf, sebutkan isinya dalam tanda petik. Brengsek, mata Kun Sang menjadi gelap. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Tapi Lu Yun berkata perlahan, ada pepatah di zaman kuno bahwa yang abadi mengumpulkan ki, dan ki memadatkan roh. Apa itu dewa, jadi ki? Setiap jawaban dari Lu Yun dan setiap pertanyaan dari gadis cantik itu membuat jantung Kun Sang berdebar kencang. Dia sangat takut jika Lu Yun memberikan jawaban yang salah, mereka berdua harus memulai dari awal. Tentu saja dia dapat melihat bahwa Lu Yun tidak peduli. Dia tidak menyentuh setetes air atau makan setetes pun nasi selama 10 hari terakhir, tetapi dia masih penuh energi. Tapi dia berbeda, dia harus berbaring dalam 2 hari ke depan. Benar atau salahnya jawaban Lu Yun adalah masalah hidup dan mati baginya. Untungnya, Lu Yun menjawab setiap pertanyaan dengan lancar. Ketika Lu Yun selesai menjawab pertanyaan terakhir, sebuah pintu berderit terbuka di depannya. Semua cahaya putih masuk. Begitu pintu dibuka, terdengar suara air mengalir. Kun Sang tidak peduli lagi. Dia benar-benar sekarat karena kehausan. Ini bahkan lebih tidak nyaman daripada berada di Dream Eater. Saat itu, rasa hausnya disebabkan oleh lingkungan saat itu.
Begitu mereka keluar dari ilusi tersebut, rasa mulut kering langsung hilang. Namun kini, ia benar-benar terjebak dalam kehampaan penghalang, mengandalkan air di dalam kantong air untuk bertahan hidup selama 10 hari. Di dalam pesawat terdapat sungai air. Tentu saja sungai air tersebut adalah air bawah tanah murni, dan tidak ada keadaan yang berbahaya. Setelah Kun Sang keluar, dia banyak minum. Setelah itu, dia berbalik dan berbaring di tanah, melihat ke atas kepalanya, dan berteriak, enak sekali. Bagus sekali. Lu Yun berjalan mendekat dan melirik ke arahnya, kita telah melewati tingkat terakhir, tapi mengapa tembok batu di belakang kita ini adalah gunung? Apakah kamu berbohong padaku? Ketika Kun Sang mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat dan dengan cepat menjelaskan, tidak, saya tidak berani berbohong kepada Anda. Perut gunung ini palsu. Awalnya aku ingin istirahat, tapi kamu terburu-buru untuk masuk, jadi tidak apa-apa, terserah kamu. Dia berjalan ke dinding batu dan menekannya beberapa kali. Meski seluruh dinding batu di tengah gunung masih tampak tidak berubah, Kun Sang berkata, selesai, ikuti saja aku. Setelah mengatakan itu, dia mengebor langsung ke dalam batu, dan tubuhnya benar-benar masuk dengan gembira. Ini menarik. Lu Yun mengendus dan melangkah masuk. Gelombang panas menyerbu ke arahku. Setelah Lu Yun masuk, dia melihat ke bawah tanah. Di dalam lubang besar, magma sedang bergulir. Ada banyak binatang magma merah di dalam magma. Binatang magma ini sedang berjuang mati-matian. Bahkan udara di atas magma bisa mencapai 40 atau 50 derajat dan sangat kering. Begitu seseorang masuk, tidak butuh waktu lama dia akan bermandikan keringat dingin. Dan tepat di atas kepala mereka, Daimengqiu diikat dengan sejumlah besar rantai besi, tergantung di udara seperti sebuah wadah besar. Bang bang bang, tepuk tangan pelan terdengar di telinga Lu Yun dan Kun Sang. Mereka melihat ke arah suara tersebut dan melihat Tun Hai duduk di kursi master, memandang mereka. Kun Sang, seberapa berani kamu melawanku? Mengkhianatiku. Adik kecil, kamu bukan tandinganku, Tun Hai. Aku adalah pria yang menghargai bakat. Jika kamu tinggal bersamaku sekarang, aku bisa membuatmu sejahtera, kaya, dan mempunyai banyak istri dan selir. Daimengqiu juga perlahan mengangkat kepalanya saat ini. Seluruh tubuhnya terasa sangat panas. Di bawah suhu api yang tinggi, tanpa asupan air, dia akan segera mengalami dehidrasi. Daimengqiu tidak menyangka dia akan diserang, dia juga tidak menyangka Lu Yun akan benar-benar mengejarnya. Namun, untuk kesepakatan kekuasaan semacam ini, dia yakin Lu Yun menginginkan yang terakhir. Lagi pula, pria mana yang tidak menyukai kekuasaan? Jadi dia tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Yun mengangkat alisnya sedikit, bagaimanapun juga kita adalah teman, tapi kamu tidak begitu percaya padaku. Daimengqiu tidak pernah mempercayai siapapun sejak orang tuanya meninggal, jadi sebagai tanggapan atas kata-kata Lu Yun, dia berkata dengan sangat dingin, keluar. Jika kamu ingin membunuhnya, segera potong kepalanya. Ya, benar, Tun Hai berkata sambil tersenyum, Lu Yun, aku sebenarnya menunggumu. Ini adalah jebakan terakhir, siapapun yang masuk ke sini akan mati selama aku tidak ingin dia hidup. Dia juga dengan sengaja menunjukkan tanda di tangannya dan berkata, selama aku memberi perintah, binatang magma akan segera keluar dari tanah, dan kemudian memotongmu menjadi beberapa bagian, dan kulitmu akan dalam bahaya jika itu bersentuhan dengan mereka. Akan meleleh. Bah, Daimengqiu meludahi Tun Hai dengan keras dan berkata, kamu sampah, kamu tahu cara menggunakan trik kotor. Jika kamu memiliki kemampuan, lemparkan aku ke lahar sekarang. Buang. Tun Hai terkekeh, melemparmu ke dalam lahar. Bukankah terlalu bahagia jika kamu mati? Betapa membosankannya itu. Yang ingin aku lihat adalah hidupmu lebih buruk daripada kematian. Apa kamu tidak ingin membunuhku? Saat kamu terpanggang dan dehidrasi, kulitmu akan mengecil sedikit demi sedikit, dan kecantikanmu akan hilang hingga kamu mati, namun kamu hanya bisa digantung seperti ini, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Petik 2. Melihatnya seperti ini, Kun Sang memutar matanya, sekarang adalah saat yang tepat untuk menyenangkan Lu Yun. Jadi dia segera berteriak pada Tun Hai, saya berlindung pada Tuan Lu karena Tuan Lu berpihak pada keadilan dan menunjukkan jalan yang benar kepada saya, dan Anda. Anda hanyalah binatang buas. Saya tidak menyesalinya. Haha, baiklah, Tuan Lu, saya akan memberi Anda syarat sekarang. Tekan Kun Sang di sebelah Anda, lalu serahkan kepada saya. Bagaimana? Lu Yun tersenyum dan berkata, kamu benar-benar berani berpikir. Dia tidak berbicara omong kosong dan hanya menembakkan beberapa sinar kekuatan spiritual. Semua rantai yang mengunci Daimengqiu segera diputus. Karena Daimengqiu saat ini berada di tengah ladang panas bumi, jika terjatuh ia akan langsung marah. Dan sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkan Daimengqiu dari jarak sejauh itu. Daimengqiu tidak menyangka Lu Yun akan melakukan ini, jadi dia mengertakkan gigi dan menutup matanya. Dia siap untuk dilahap. Tun Hai juga tidak menyangka Lu Yun begitu tegas. Tetapi ketika dia berpikir bahwa tawar-menawar di tangannya akan segera diselesaikan, dia melihat Lu Yun tersenyum sedikit, dan kemudian melompat dalam-dalam, langsung menuju area panas bumi. Brengsek, Tun Hai terkejut. Anda harus tahu bahwa di sini, kemampuan mereka untuk terbang dengan pedang akan diambil, sekuat apapun kekuatan spiritual orang tersebut, itu tidak akan ada gunanya. Bukankah Lu Yun mencari kematian dengan melompat? Namun detik berikutnya, dia menyadari bahwa dia salah. Karena kecepatan Lu Yun saat ini sangat cepat sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas.
Dai Mengqiu juga tidak menyangka ketika dia sudah setengah jalan, dia merasakan pinggang rampingnya dipeluk, dan kemudian pinggulnya tiba-tiba menempel di dada Lu Yun. Ini cukup fleksibel, Lu Yun tidak bisa tidak memuji. Ah, Dai Mengqiu langsung tersipu mendengar kata-kata Lu Yun yang tidak tahu malu. Tapi ini nomor 2, yang terpenting Sok. Dia merasa Lu Yun memutuskan rantainya untuk membunuhnya. Tapi dia tidak pernah menyangka Lu Yun akan melompat turun. Tentu saja, apa yang tidak dia duga masih akan terjadi. Begitu Lu Yun mengerahkan kekuatannya, dia langsung menekan udara di bawah kakinya menjadi satu langkah. Memanfaatkan langkah udara ini, dia mengerahkan kekuatan lagi, dan tubuhnya langsung terangkat seperti anak panah dari tali. Teng teng teng, menginjak dinding batu di sekitarnya, dia berbalik dan melompat langsung ke sisi Kun Sang. Jika dia pernah melalui formasi sebelumnya, Kun Sang benar-benar tidak percaya bahwa Lu Yun memiliki kemampuan seperti itu. Namun, perjalanan Lu Yun melalui level ini memungkinkan dia untuk melihat apa itu kekuatan ilahi. Oleh karena itu, Lu Yun tidak akan merasa aneh jika dia melakukan sesuatu yang mengejutkan dan centil. Lu Yun meletakkan Dai Mengqiu ke tanah sambil tersenyum, kamu tidak bisa membalas dendam sekarang, jadi serahkan balas dendammu padaku. Dai Mengqiu membuka mulutnya, tapi tidak mengatakan apapun tentang itu. Dia hanya berkata kepada Lu Yun, bisakah kamu melepaskanku dulu, dasar orang mesum, kamu meremasku begitu keras. Tapi sepertinya masih terasa sedikit nyaman. Bagaimanapun, ini terasa sedikit aneh. Lu Yun tidak memikirkannya sama sekali, dia hanya mengatakan bahwa fleksibilitasnya sangat bagus, dan dia sangat memujinya. Namun, saat Dai Mengqiu mengatakan ini, dia merasa sedikit malu sejenak, jadi dia tersenyum dan berkata, ahem, oke. Setelah melepaskan Dai Mengqiu, Lu Yun berkata kepada Kun Sang, ada air di luar. Bawa dia untuk mengisi air terlebih dahulu. Namun, di sini terlalu panas, jadi airnya harus dipanaskan. Jika tidak, suhu di sini sangat tinggi, yang akan menyebabkan tubuh manusia menjadi sangat panas. Jika Anda tiba-tiba meminum air es, Anda akan langsung mati. Ya, Kun Sang segera setuju, membantu Dai Mengqiu berdiri, dan hendak berjalan keluar. Melihat mereka hendak pergi, Tun Hai langsung bereaksi, namun langsung berkata dengan wajah gelap mau pergi. Tidak semudah itu, tetap di sini saja. Lalu dia berteriak keras, tutup pintunya. Begitu dia selesai berteriak, dia mendengar suara gemuruh, dan pintu tempat Lu Yun dan yang lainnya masuk langsung tertutup rapat. Haha, Tuan Lu, karena Anda tidak mau bekerja sama, pergilah ke neraka. Lu Yun sebenarnya tersenyum bercanda ketika mendengar apa yang dia katakan, apakah kamu yakin? Hehe, tentu saja sudah dikonfirmasi. Tun Hai memegang token di tangannya, dan ini adalah jebakan terakhir, jadi dia benar-benar tidak takut pada Lu Yun. Tapi seperti yang diketahui semua orang, tujuannya melakukan ini hanyalah untuk menggali kuburnya sendiri. Cek, cek, cek. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya aku ingin kamu pergi dengan cara yang bermartabat, tapi orang sepertimu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mendengus. Ketika Lu Yun mengatakan ini, Tun Hai tersenyum menghina, saya memiliki binatang magma di sini, dapatkah Anda membandingkannya? Awalnya, orang ini sebenarnya bisa hidup lebih lama. Karena Dai Mengqiu memang dalam situasi yang buruk sekarang, jadi yang ingin Lu Yun lihat adalah agar dia pulih secepatnya. Sekarang masalahnya adalah kekurangan air. Jadi selama dia mengirimnya keluar, Lu Yun akan punya banyak waktu untuk bermain dengan Tun Hai. Tapi Tun Hai bersikeras untuk segera bereinkarnasi, jadi Lu Yun mengirimnya pergi lebih awal. Namun, Tun Hai juga tidak tertarik bermain dengan Lu Yun saat ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi setiap kali dia melihat Lu Yun seperti ini, dia selalu merasa panik. Keluarlah, Magma Beast, aku perintahkan kamu untuk melelehkan orang-orang ini di depanmu. Saat Tun Hai mengangkat token itu tinggi-tinggi, monster magma di bawah meraung dan mencoba melompat dari bawah. Lu Yun berjalan mendekat dan melihat ke bawah, lalu menyeringai dan mengulurkan tangan untuk melepaskan ikat pinggangnya. Melihat tindakan Lu Yun, Dai Mengqiu segera menutup matanya dan berteriak, nak, apa yang akan kamu lakukan? Lu Yun memutar matanya, tentu saja kita harus menghadapi makhluk magma di bawah. Puff, hahaha. Tun Hai tertawa terbahak-bahak, nak, ternyata kamu benar-benar mampu berbicara omong kosong. Kalau kamu takut, dan kalau takut, kamu akan kencing. Hehe, apa, kamu bisa membuat alasan untuk ini? Lu Yun hanya mengangkat matanya sedikit, menatap ke arah Tun Hai dan berkata, apakah kamu pikir kamu adalah Lase dan yang lainnya adalah Lase? Setelah mengatakan itu, dia mulai berejakulasi dengan sungguh-sungguh. Tun Hai mencibir, ingin mengejek Lu Yun beberapa kali lagi, tapi tak lama kemudian, dia tidak bisa tertawa lagi. Karena pada saat ini, dia dapat melihat dengan mata telanjang bahwa binatang magma di tanah yang direndam oleh air kencing Lu Yun dengan cepat mengeras, dan dalam sekejap mata mereka berubah menjadi sesuatu seperti patung batu. Dahi, mata Tun Hai membelalak, tapi Kun Sang di sampingnya mengangkat bahu tak berdaya, lihat, bukankah kamu yang meminta ini? Betapa tidak menyenangkannya. Tidak hanya itu, saat Lu Yun mengencingi, magma di bawahnya segera memadat, binatang magma dengan cepat membatu, dan suhu di sini juga turun dalam waktu yang sangat singkat. Setelah mengencangkan ikat pinggangnya, Lu Yun berkata sambil tersenyum, senjata pamungkas, jebakan pamungkas, itu saja. Sebaiknya kamu mendapatkan 2 naga raksasa. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun dan fakta bahwa tidak ada binatang magma yang bergegas ke arahnya, Dai Mengqiu perlahan membuka matanya.
Ketika dia melihat Lu Yun membuka kancing ikat pinggangnya, jantungnya berdebar sangat kencang hingga hampir terasa seperti akan rontok. Tapi dia punya sedikit perasaan, dan hampir merentangkan jarinya, ingin melihat. Tentu saja, dia bukan orang mesum. Dia hanya sedikit penasaran tentang bagaimana Lu Yun akan menghadapi makhluk magma di bawah tanah. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa Lu Yun telah menyelesaikan semua masalah ini. Menyegarkan, Lu Yun menggigil dengan nyaman, lalu mengalihkan pandangannya ke Tun Hai lagi, lihat, apa yang kubilang. Tun Hai masih tidak mau menyerah, jadi dia segera mengambil token itu dan berteriak ke arah tanah, Magma Beast. Magma Beast. Bahkan setelah berteriak beberapa kali, tidak ada satupun makhluk magma yang berteriak. Lu Yun berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan mati sendiri, atau haruskah aku pergi dan membunuhmu? Tun Hai memegang tatanan jembatan di tangannya. Buanglah dan sebuah jembatan akan dibangun di atasnya. Tentu saja dia tidak akan melakukan itu sekarang. Tapi dia baru saja menyaksikan teror Lu Yun. Dapat menggunakan udara sebagai langkah. Ini berarti bahkan jika Lu Yun mengatakan bahwa dia akan pergi ke sisi lain secara langsung, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Celepuk, Tun Hai sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Melihat dia tidak berbicara, Lu Yun bertanya lagi, hei, di mana aku berbicara denganmu? Sikapmu sama sekali tidak baik. Ada apa? Bukankah kamu harus menjawabku? Tuan Lu, saya bersedia menyerahkan segalanya, minta saja Anda membiarkan saya hidup, bukan? Saya berjanji untuk menjalani kehidupan yang jujur mulai sekarang, meskipun saya menjadi biksu di kuil. Lu Yun awalnya mengira Tun Hai tidak takut mati. Tanpa diduga, dia juga seorang pengecut. Jadi dia mendecakkan lidahnya dan berkata, sepertinya tidak berhasil. Tun Hai hampir pingsan saat mendengar kata-kata Lu Yun. Rasanya tidak benar mengatakan itu. Jika berhasil, maka berhasil. Jika tidak berhasil, maka tidak berhasil. Tun Hai sangat marah, menunjuk ayahnya Kun Sang dan mengutuk, mengapa dia bisa melakukannya, mengapa saya tidak? Lu Yun berkata, karena dia belum menyentuh keuntungan saya, pembangun di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau begitu, aku akan melawanmu. Tun Hai meraung, membangun jembatan panjang, lalu menginjak jembatan panjang itu untuk bergegas. Lu Yun memandang Dai Mengqiu dan berkata, kamu tidak bisa membalas dendam, jadi kenapa aku tidak melakukan ini untukmu? Dai Mengqiu menghela nafas dan berkata, selama kamu bisa membunuhnya, itu terserah kamu. Lu Yun segera tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan sopan. Tapi yang tidak mereka duga adalah Lu Yun tidak bergegas ke jembatan. Tapi ketika Tun Hai sudah sampai di tengah, dia tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi Lu Yun, Tun Hai segera mengerti apa yang akan dia lakukan, dan wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Tidak. Kamu curang. Lu Yun tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia menggelengkan kepalanya ke arah jembatan gantung di sisinya. Tun Hai menjerit dan ingin lari kembali, tapi dia bukan tandingan Lu Yun. Lu Yun sangat cepat, tapi dia tidak bisa dan langsung jatuh. Tempat ini berbeda dari luar. Anda tidak bisa terbang. Jika Anda jatuh, Anda akan jatuh. Ini adalah jurang sedalam 10.000 meter. Jika terjatuh, Anda akan berubah menjadi daging. Bang! Sesaat kemudian, terdengar suara keras di bawah. Tun Hai benar-benar menghilang. Lu Yun mengambil Dai Mengqiu. Namun, meski dia dipeluk oleh sang putri, Dai Mengqiu tidak menunjukkan niat untuk melawan dan membiarkan Lu Yun menggendongnya. Karena Lu Yun melewati 5 level dan membunuh 6 jenderal, sebenarnya tidak ada yang berani menghentikannya sekarang. Tidak mudah bagi mereka untuk keluar dari lingkaran sihir ini. Bahkan setelah meninggalkan lembah Sura, Kun Sang masih menghela nafas. Tapi yang paling dia khawatirkan saat ini adalah jalan selanjutnya. Meskipun Lu Yun setuju untuk membiarkannya hidup, apakah Li Bao dan yang lainnya akan membiarkannya pergi? Tentu saja, dia tidak berani berbicara terlalu banyak omong kosong kepada Lu Yun. Sekarang Lu Yun tidak mempermalukannya, itu sudah merupakan hadiah yang luar biasa peluru dan berbicara dengan Lu Yun terlebih dahulu. Yun akan membicarakannya ketika dia kembali. Ketika Lu Yun kembali, Li Bao telah memimpin puluhan ribu pasukan ke istana. Secara umum, jika pergantian kekuasaan bukan merupakan konsesi alami tetapi terjadi melalui persaingan yang keras, maka penguasa pasti akan membiarkan tentara melakukan penjarahan. Dan tentu saja para prajurit ini bersedia melakukannya. Karena harta rampasan itu milik Anda, dan beberapa barang berharga akan hancur. Tetapi ketika Lu Yun dan yang lainnya kembali, mereka menemukan bahwa puluhan ribu tentara sangat disiplin dan tidak ada yang menjarah perbekalan. Tidak ada kerusakan apapun di sekitar. Semua pejabat sebelumnya berkumpul di alun-alun di luar istana. Li Bao sedang memberikan pidato. Dia meminta semua orang yang berkuasa untuk menyerahkan keuntungan ilegal mereka, dan kemudian mereka bisa menjadi rakyat jelata. Dan orang-orang ini bisa mendapatkan sebidang tanah jika mereka mau. Para jenderal dan tentara di semua sisi tetap menjalankan tugasnya dan tetap pada posisi semula, tetapi jika ada yang berani membangkang, dia secara pribadi akan memimpin pasukan berkekuatan 80.000 orang untuk menaklukkan. Begitu Lu Yun memasuki istana, dia mendengar dekritnya dan merasa lega. Li Bao memang pintar. Faktanya, jika Li Bao memaksa para jenderal dari semua pihak untuk menyerahkan kekuasaan mereka, para jenderal itu pasti akan setuju karena mereka takut pada Lu Yun. Tapi dengan cara ini, begitu Lu Yun pergi, cepat atau lambat mereka akan mendapat masalah. Sebaliknya, dia membiarkan orang-orang ini menjalankan tugasnya masing-masing. Orang-orang ini tetap memiliki apa yang seharusnya mereka miliki. Mereka hanya mengganti majikannya.
Namun Li Bao juga kembali mengeluarkan dekrit tersebut. Hal-hal sebelumnya bisa saja dilupakan, namun semua faksi dan faksi lain di masa depan harus fokus pada pengembangan klan Bei Ming Kun dan keadilan tidak akan terhindar. Ketika Kun Sang mendengar Li Bao melakukan ini, batu yang tergantung di hatinya sedikit mengendur. Namun ia tetap khawatir. Bagaimanapun, ia pernah menjadi salah satu dari 7 tetua suku Bei Ming Kun. Kematian ayah Li Bao tidak terlepas dari ketujuh tetua mereka. Kedua, Li Bao dan Li Xinxin pernah diburu oleh mereka sebelumnya. Bagaimana jika Li Bao masih mengingat dendam ini? Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Bagaimanapun, Kun Sang telah melihat kekuatan Lu Yun sebelumnya. Sekalipun jumlahnya 10.000, mereka tetap tidak lebih dari Lu Yun. Dia telah berpikir dengan hati-hati bahwa jika Li Bao ingin membunuhnya, dia tidak punya pilihan selain mati dengan cepat. Karena hanya dengan cara inilah dia bisa terbebas dari rasa sakit. Jadi dia menarik napas dalam-dalam, berjalan cepat menuju Li Bao, dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Sekarang Lu Yun berdiri di samping dan memperhatikan. Faktanya, Lu Yun juga ingin melihat apa yang akan diputuskan Li Bao. Seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya, meskipun Li Bao benar-benar ingin membalas dendam, tidak akan ada yang salah dengan dirinya, tapi itu hanya akan membuatnya merasa bahwa dia tidak cukup berani untuk menjadi raja. Karena ketika menjadi raja, Anda harus memahami bahwa dia bukan lagi orang yang suka menyimpan dendam, karena keputusan apapun yang diambilnya dapat menimbulkan kekacauan di dunia. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membuktikannya. Segera, Li Bao menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Bukan saja dia tidak mempermalukan Kun Sang atau membunuhnya, dia segera turun dari tahta, membantunya berdiri dengan tangannya sendiri, dan berkata, Paman Sang, kamu tidak perlu melakukan hadiah sebesar ini. Saya masih junior, dan kamu adalah pamanku. Kain Wall. Begitu Kun Sang mendengar ini, dia berlutut lagi dengan keras, lalu menangis sambil menangis, berkata, saya salah, saya bersedia mengajari Anda semua aset saya. Saat ini, dia terharu dan tulus, sangat berbeda dari keputusan yang baru saja dia buat untuk membeli nyawanya. Dan Li Bao setuju. Namun, dia tetap mengatur posisi untuk Kun Sang. Meskipun kekuatannya telah diambil, dia beruntung bisa mati dengan baik. Meskipun ia tidak dapat lagi menikmati kejayaan dan kekayaan di masa depan, mungkin tidak menjadi masalah baginya untuk hidup damai selama sisa hidupnya. Dan tingkah laku Li Bao langsung menenangkan hati semua orang. Karena dia, Li Bao, bisa mentolerir Kun Sang, pemimpin klan besar yang telah mengejarnya selama beberapa tahun, dia pasti bisa mentolerir orang-orang di dunia. Lu Yun tersenyum dan berkata, orang ini sangat pintar. Lumayan, dia tidak mengecewakanku. Dai Mengqiu, yang dipeluk, hanya bisa menghela nafas, naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix. Dia dan ayah Li Xinxin adalah seorang kaisar saat itu. Sayang sekali pemakan jiwa selalu disembunyikan sangat dalam. Lu Yun memandang Dai Mengqiu yang dipeluknya sambil tersenyum, berhenti membicarakan mereka, aku akan mentraktirmu dulu. Dia telah ditempatkan di tanah panas untuk dipanggang sebelumnya, dan beberapa bagian tubuhnya dibakar. Hanya saja wanita Dai Mengqiu ini juga merupakan orang yang kejam. Meskipun dia terbakar seperti itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi perkataan Lu Yun membuat wajahnya langsung memerah. Dia mengalami luka bakar di banyak tempat di tubuhnya, dan perawatannya mengharuskan dia melepas semua pakaiannya. Melihat senyuman Lu Yun, dia segera menggigit bibirnya, lalu menatap ke arah Lu Yun dengan dingin, kamu tidak diperbolehkan melihat-lihat sebentar. Lu Yun terkekeh, kemana saya melihat dan apa yang saya lihat berada di luar kendali saya, bukan? Kamu gangster. Oke, kamu bilang aku gangster, lalu kenapa kamu tidak mencari orang lain untuk mentraktirmu? Jangan. Dai Mengqiu langsung dibuat marah oleh Lu Yun. Bagaimanapun, Lu Yun sudah mati. Lu Yun kemudian membawanya ke sebuah ruangan, dan kemudian meminta penjaga di luar untuk mengambilkan obat herbal. Dosis ramuan tersebut ditentukan olehnya. Pada saat yang sama, dia merebus 1 tong air panas dan suhunya dikontrol pada 50 derajat. Lalu dia meminta orang-orang itu pergi. Dia memandang Dai Mengqiu dan berkata, apakah kamu akan melepasnya sendiri, atau haruskah aku melepasnya untukmu? Dai Mengqiu menjadi semakin panik. Lu Yun berkata, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan anggap aku begitu kotor. Haruskah kamu melepas pakaianmu atau haruskah aku membantumu? Dai Mengqiu menghela nafas, saya akan melakukannya sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, kulitnya, sangat bagus. Tentu saja, Lu Yun hanya mengoleskan salep pada area yang terbakar hanya untuk mengobatinya. Ngomong-ngomong, keterampilan medis Lu Yun sungguh luar biasa. Salep ini dioleskan pada area luka bakar Dai Mengqiu, dan sembuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Tak hanya itu, aroma obatnya pun memenuhi jiwa dan membuat Dai Mengqiu terasa lebih bertenaga. Oleh karena itu, dia memandang Lu Yun dengan rasa ingin tahu dan bertanya, keterampilan medismu sangat kuat, dari mana kamu belajar? Saya sebenarnya ingin belajar keterampilan medis juga. Bagaimana menjelaskannya? Bukankah mereka berasal dari dunia yang sama? Sambil menggaruk kepalanya, Lu Yun berkata, otodidak, tapi jika kamu ingin belajar, kamu bisa belajar dari Li Bao dan yang lainnya. Li Bao hanya membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Kamu bisa tinggal bersama Li Bao dari sekarang. Dia Mengqiu memandang Lu Yun dengan curiga, apakah kamu tidak akan tinggal di sini? Lu Yun menggelengkan kepalanya, apa yang kamu lakukan di sini? Orang-orang dari klan naga telah mengatur agar Long Xiang datang dan menimbulkan masalah bagiku.
Jika aku tidak mengakhirinya dengan mereka, bukankah itu tidak bisa dibenarkan? Dai Mengqiu berpikir sejenak dan berkata, tetapi orang-orang dari klan naga sangat berbahaya. Lu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu mengkhawatirkanku? Tidak, kamu tidak perlu terlalu sentimental. Dai Mengqiu tidak ingin terlibat secara emosional dengan Lu Yun, tapi dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Lu Yun di dalam hatinya, tapi dia hanya berusaha untuk menjadi berani. Tapi Lu Yun tertawa, lupakan saja, jika kamu tidak mau mengakuinya, akui saja dan istirahatlah yang baik. Lu Yun telah berlarian selama ini dan kurang istirahat. Memanfaatkan momen ini, dia bisa pergi dan tidur nyenyak. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dai Mengqiu, dia menemukan tempat acak, berbaring, dan tertidur. Keesokan paginya, Lu Yun bangun dari tidurnya. Saat dia hendak keluar, Lu Yun melihat Peng Dong menunggunya di depan pintu. Peng Dong masih menjadi tuan muda tertua, tapi di hadapan Lu Yun, dia benar-benar seperti adik laki-laki. Melihat dia menunggu di pintu, Lu Yun merasa penasaran dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Peng Dong berkata, sekarang masalah klan Bei Mingkun telah diselesaikan, saya pikir saudara Lu berencana untuk pergi, jadi saya sudah mengemasi barang bawaan saya. Lu Yun memandang Peng Dong dengan heran, bagaimana kamu tahu? Peng Dong tersenyum pahit dan berkata, saudara Lu, saya juga tuan muda tertua. Saya masih dapat memahami sebagian dari apa yang ingin dilakukan orang ini. Apakah Anda akan pergi ke klan naga? Terakhir kali, Lu Yun mengacaukan urusan klan naga, menyebabkan para tetua klan naga menjadi gila. Mereka bahkan mengatur agar Long Xiang datang dan membunuh Lu Yun. Tidak ada yang harus menyelesaikan masalah ini dengan orang-orang klan naga. Kecuali orang-orang klan naga menyerah, hanya masalah waktu sebelum Lu Yun datang mengunjungi mereka. Klan Kun di Beiming telah menetap dan tidak ada kejutan, jadi Lu Yun pasti pergi ke klan naga. Ketika Peng Dong mengatakan ini, Lu Yun tersenyum dan berkata, baiklah, jika kamu berjanji, ada baiknya memikirkan hal seperti itu. Apakah kamu sudah memberitahu yang lain? Peng Dong berkata, saya mulai berpikir bahwa saudara Lu, Anda pasti ingin pergi tanpa pamit. Saya tidak berencana memberitahu mereka saat itu, tetapi saya memikirkannya, mengapa Anda pergi tanpa pamit. Itu akan membuat mereka merasa sedih, jadi saya memberitahu mereka. Memang benar, Lu Yun ingin pergi tanpa pamit terlebih dahulu. Namun apa yang dikatakan Peng Dong memang masuk akal. Tidak apa-apa, ayo pergi dan ucapkan selamat tinggal. Selain itu, Peng Dong ini bisa melakukannya. Lu Yun menemukan bahwa dengan pengikut seperti dia, akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu di masa depan. Ketika mereka keluar dari aula utama, mereka melihat katak besar, Li Bao, Li Xinxin, Ming Wanjia, dan Dai Mengqiu menunggu mereka di depan pintu. Melihat Lu Yun hendak pergi, Ming Wanjia segera melangkah maju. Namun, Li Xinxin menghentikannya, jika kami mengikuti saudara Lu, kami hanya akan menahannya. Ming Wanjia berkata, tetapi banyak orang masih bisa menjaga saudara Lu. Apakah anak itu Lu Yun masih membutuhkan kita untuk menjaganya? Dia sangat cakap. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa dia bisa membuat daun tak berjiwa tidak berani menyerangnya? Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Dai Mengqiu memandang Ming Wanjia. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat dingin, melihat Lu Yun benar-benar pergi, dia merasa sedikit kecewa tanpa alasan. Saya tidak tahu apakah saya akan bertemu dengannya lagi di masa depan. Para wanita itu tidak bergerak, tapi Li Bao berlari dan memeluk kaki Lu Yun, saudara Lu, Li Bao tidak tega meninggalkanmu, tidak bisakah kamu pergi? Lu Yun berlutut, mengusap kepala Li Bao dan berkata, Li Bao, kamu adalah raja klanmu sekarang. Kamu tidak bisa lagi menangis atau bersikap disengaja. Aku tahu, Li Bao harus kuat. Dia menepuk dadanya, Li Bao bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, tapi saudara Lu, tidak bisakah kamu tinggal bersamaku beberapa hari lagi? Aku tidak memintamu untuk tinggal di sini, tapi bisakah kamu tinggal bersama Li Bao untuk sementara waktu? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang klan naga seharusnya sudah menerima berita kematian Long Xiang dalam pertempuran sekarang. Aku, Lu Yun, adalah musuh nomor satu mereka. Di mana aku berada pasti akan menarik senjata orang-orang klan naga. Petik 2. Jika aku tetap di sini, kamu akan merugikan seluruh klan naga. Apakah kamu yakin ingin membawa mereka ke dalam bencana ini? Li Bao menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak mau. Lu Yun tersenyum dan berkata, benar. Jangan khawatir, aku akan datang menemuimu ketika aku punya waktu di masa depan. Li Bao memahami bahwa setiap keputusan yang diambilnya sekarang berkaitan dengan hidup dan mati seluruh kelompok etnis. Saat ini, tentu saja, dia tidak bisa menyeret seluruh klan Bei Mingkun ke pemakaman demi kepentingan egoisnya sendiri. Saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Tolong ucapkan selamat tinggal saja. Kodok besar, kamu tidak mau kodok makan daging angsa, apa kamu mendengarku? Katak besar telah sepenuhnya melihat kemampuan Lu Yun dalam beberapa hari terakhir. Awalnya, dia memang sedikit tidak puas dengan Lu Yun. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar kagum pada Lu Yun, dan karena itu, dia bersuara 2 kali untuk mengungkapkan pemahamannya. Saudara Lu, melihat Lu Yun meninggalkan kota, Li Xinxin segera mengeluarkan sebungkus daging kering dan sebotol anggur putih. Minuman keras labu tersebut sudah tua dan diseduh oleh Li Xinxin setelah dia mendaki lereng bukit. Labu ini selalu disegel, dan yang dia ingin lakukan hanyalah meminumnya suatu hari nanti, saat dia bisa mengubah hidupnya lagi. Oleh karena itu, ini bukan sekedar wine, tapi juga membawa perasaan yang mendalam. Saat ini,
Dia memberikan semua anggur labu kepada Lu Yun, yang menunjukkan betapa dalam perasaannya terhadap Lu Yun. Lu Yun menerima dua hal ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lu Yun dan Peng Dong langsung meninggalkan kota Beimingkun. Setelah berjalan jauh, jauh sekali, Peng Dong menoleh ke belakang dan menemukan beberapa orang masih berdiri di sana dan belum pergi. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan air mata mengalir di mata beberapa orang. Namun dia berbalik dan berkata, "Saudara Lu, kita sudah sampai sejauh ini. Kita bisa terbang dengan pedang kita dan pergi dari sini." Lu Yun menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir, teruslah berjalan. Setelah mereka kembali, ayo cepat pergi dari sini." Peng Dong terkejut beberapa saat, "Saudara Lu, kamu bahkan tidak menoleh ke belakang, dan kamu benar-benar tahu mereka belum pergi." Lu Yun membuka labu anggur, menyesapnya dan berkata, "Bernyanyilah untuk anggur, hidup itu seperti embun di pagi hari, ada banyak kesulitan di masa lalu, bermurah hati dengan kemurahan hati, kekhawatiran tak terlupakan, bagaimana kamu bisa menghilangkan kekhawatiranmu, hanya dukang. Anakku tersayang, hatiku panjang di hatiku, tapi demi kamu, aku masih merenungkannya." Lu Yun bersenandung pelan, namun, Peng Dong tidak mengerti apa yang dinyanyikan Lu Yun, tapi menurutnya itu sangat menawan, jadi dia bertanya, "Saudara Lu, apa yang kamu nyanyikan?" Lu Yun tersenyum dan berkata, "Dan Gesing, ini perpisahan."